Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Pak Randy. Kita akan lanjutkan cara menggambar denah yang sederhana, lalu kita membuat ruangan. Nah, pertama kita gunakan rectangle. Ya, klik, lalu geser, lalu klik lagi. Nah, kita undo, klik, lalu geser. Nah, ada garis tengah diagonal, itu ada tanda square, berarti ini kotak. Kalau ini golden section, kalau ini random. Nah, ini bisa kita ketik juga. Di situ ada dimensinya. Misalnya kita bikin 200, 400. Nah, pemisahannya menggunakan simbol koma yang artinya ini 200 kali 400 cm. Lalu kita tekan enter. Dia akan jadi seperti itu. Lalu kita gunakan line. Kita ambil di sini. Nah, ini terhadap sumbu merah sama seperti sumbu ini. Lalu ke atas hijau. Ya. Nah, ini hati-hati, yang biru ini dia sebenarnya ke vertikal. Jadi di sini kita akan coba menggunakan sumbu merah. Lengthnya itu 150, enter. Lalu ke bawah 120, enter. Dan kita snap on edge, klik. Nah, dia membuat face otomatis. Lalu kita gunakan A, itu adalah 2-point arc yang ini. Nah, kita coba ambil dari garis. Nah, yang ada biru dot ini, itu artinya dia titik tengah dari garis ini. Kita klik. Nah, kalau berwarna ungu, berarti dia presisi. Kita klik 2 kali, seperti ini. Atau kita undo. Kita membuat gambarnya, klik. Jangan klik 2 kali. Jadi klik sekali, lalu bisa kita geser, diatur seperti ini. Misalnya kita mau bikin seperti ini aja ya. Klik. Nah, kita eraser, tekan lama, lalu geser seperti ini, dan lepas. Kita hapus. Nah, sekarang kita gunakan offset. Sebelumnya kita gunakan dimensi dulu, supaya tahu ukurannya ini berapa aja. Kita deketin sampai ada warna biru, klik, geser terhadap sumbu hijau, klik. Bisa juga dengan cara endpoint to endpoint, lalu geser ini. Nah, ini di dalam aja ya. Nah, ini ke atas bawah. Ini saya bikin yang hijau aja. Dan di sini endpoint to endpoint. Nah, bisa gini. Nah, ini 75. Ini 106. Ini 75. Dimensinya yang mana ini? Oh, ini jarak dari sini ke sini 75 ya. Terserah teman-teman gunakan dimensinya mau yang seperti apa. Nah, oke. Lalu kita gunakan offset. Nah, di sini harus tekan yang lama. Saya nggak tahu kenapa yang versi web ini baru lepas. Biasanya kalau versi desktop dia bisa klik sekali lalu geser. Tapi ini klik sekali dia langsung seperti itu. Jadi di sini saya harus klik lama lalu baru geser. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, ya lakukan aja seperti ini. Geser, lepas. Di sini 12, kita coba bikin 15. Enter. Nah, ini dindingnya keluar 15. Ya, lalu push pull, kita geser ke atas 250. Ketinggiannya ini kita bikin 250. Kita lihat lagi dimensinya.
Nah, seperti itu. Lalu di sini kita mau bikin pintu. Pintunya ada di sini misalnya. Ya, jaraknya dari sini ke sini dimulai pintunya itu dari 30 cm ya, dari pojok sini. Kita gunakan alat bantu menggunakan tape measure. Klik ini, geser, kita tekan 30, lalu geser lagi, lebar pintunya mau berapa, kita bikin 90. Dari bawah ke atas ini kita bikin 200, seperti itu. Lalu rectangle, kita klik dari intersection ini sampai ke sini, klik. Nah, terus push pull, kita klik, dorong sampai on face, lalu kita klik, dia akan berlubang. Nah, kita bisa hapus lagi guide ini, seperti itu. Terus kita mau bikin jendelanya di sebelahnya. Caranya sama, kita bikin tape measure dulu, guidance, misalnya 20 cm, oke. Lalu lebarnya 40, atau kalau ini kita bikin lebarnya 50 aja. Ini sebagai contoh aja. Nah, kita mau sejajar dengan ini, tempelkan dulu sampai keluar tulisan endpoint, lalu kita bisa geser, dia akan ada garis merah putus-putus ini yang menandakan bahwa itu sejajar. Lalu kita klik, lalu kita tempelkan di sini online. Nah, kelihatan di situ itu tingginya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah lebarnya ya. Misalnya kita mau bikin 70 kali 50, ini bisa langsung karena sebelah kiri itu adalah tingginya, langsung aja kita ketik 70 lalu enter. Nah, kalau misalnya lebarnya itu ada di kiri, nah seperti ini ya, lebarnya di kiri, tingginya sebelah kanan, berarti kita pakai koma dulu di depannya. Misalnya ini 50 kali 20, langsung aja kita bikin koma 20 lalu enter. Nah, gitu caranya. Lalu push pull, kita dorong lagi, ini klik 2 kali karena termemori dari perintah sebelumnya. Lalu kita hapus, seperti itu. Nah, sekarang kita bikin grup, klik 3 kali, klik kanan, make group, klik di luar supaya menghilangkan seleksinya, rectangle lagi, klik dari sini ujung ini sampai ujung ini. Nah, lalu push pull, kita tarik ke atas 20. Nah, ini kita mau dorong sesuai dengan bentuk yang di bawahnya. Caranya pakai spacebar, select ini, face yang ini, klik kanan. Lalu di sini ada intersect faces with model. Nah, ini dia akan membuat potongan sesuai dengan garis yang di bawahnya ini. Lalu push pull, klik, kita dorong, on face, klik, dia akan terpotong. Nah, garis-garis ini kalau misalnya mau dihaluskan, kita klik 3 kali, klik kanan, klik kanan, soften smooth edges, klik, cek di sini, cek di sini. Nah, klik di luar, dia akan mulus. Ini kita hide lagi, lalu kita bikin offset lagi, F, kita bikin offset keluar, lepas 20, enter. Kita push ke atas atau ke bawah ya, ke atas 10 cm, oke, escape, ini ke atas. Nah, ini nggak bisa ke atas lagi ya, kita kontrol supaya bisa tembus. Nah, kita ke atasnya bikin 20, seperti itu. Oke, ini
kita bikin misalnya bentuknya di bawah ini ada apa ya, kita gunakan 2-point arc, misalnya dari sini, rectangle aja, atau line. Kita bikin ada semacam apa sih namanya, list plank. Nah ini sekitar 7 cm. Oke. Nah kita bisa juga pencet shift untuk mengunci garis ini, jadi supaya tidak kemana-mana. Nah snap ke sini, lalu ini, dan sambungkan. Dan kita pakai list planknya seperti apa ya, ini aja, ini hapus. Oke, bisa klik yang bawah ini, klik face yang bawah, karena dia sepanjang itu dia akan begitu. Klik, lalu gunakan follow me dan klik ke face ini. Ups. Oke, kita undo. Ini kita bikin grup dulu. Klik 2 kali, klik kanan make group, klik face ini lagi, follow me. Nah di sini karena sudah di grup dia nggak bisa langsung klik, kita harus klik kanan dulu, lalu edit group, baru klik di face ini. Dia ada garis potongan di situ ya, karena bekas yang tadi. Kita undo lagi, kita geser sedikit. Nah ini kita hapus garis ini. Oke, kita ulangi lagi, klik kanan, edit group, klik nah alhamdulillah. Oke, jadi gitu teman-teman, kalau mengalami hal seperti itu lagi, kalau isunya sama, solusinya seperti itu. Jadi dia ada garis yang membentuk di bidang ini yang tadi ya. Nah itu kalau misalnya membentuk list plank, nanti teman-teman bisa membentuk list planknya sesuai dengan ukiran teman-teman. Kalau ini saya bikin sederhana dulu. Oke, itu jadi cara membuat ruangan sederhana. Ini belum ada pintunya, ini baru lubang-lubang aja, dan kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Lebih detail mungkin ya. Jadi selamat berlatih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.